Ya, satu-satu. Oke, terus? Kalau yang ilegal yang 7 harian yang di dalamnya beranak itu udah saya selesaiin mas, lunasin semua itu. Malah beres? Iya. Buset, terus? Terus itu hampir ratusan juta tuh mas saya dia. Wih, gila. Terus gimana? Terus saya baru berani sharing-sharing itu kan setelah capek mas, udah pinjem bank tapi nggak selesai gitu kan. Iya. Terus saya berani sharing lah teman-teman, ya kan teman-teman banyak juga yang kena pinjol kan. Cuma Halo, Assalamualaikum. salah mas. Jelas Mas. nggak suara saya? Jelas mas. Oke. Sorry nih, lagi bisa telepon. Iya mas. Bangunnya kesorean, habis itu langsung repot. Tadi ada repot dikit. Siap mas. Ini tetap. Gimana? Ini salam kenal dulu nih. Dari mana, Bang? Riau ya? Saya domisili sekarang di Kepri. Mas. Tapi KTP itu di Ciamis. Oh, iya. Jauh banget merantaunya. Itulah bang tugas. Gimana, ada permasalahan apa di dunia perpinjolan? Itu gini mas, saya tuh mengawali masuk pinjol itu pas habis lebaran tuh mas. Habis lebaran? Oke. Lebaran. Udah hampir setahun dong. Udah hampir setahun. Iya. Awalnya itu mas, saya kan niatnya itu bantu saudara nih mas. Terus? Nah, circle saya teman-teman pinjol, saranin temen tuh masuklah ke ilegal. Langsung? Saya belum tahu itu ilegal gitu. Iya, langsung ke ilegal gitu, nggak ke legal dulu gitu awalnya? Ya awalnya kan kayak Shopee itu udah punya lama lah saya kan. Iya, PayLater. Nah, PayLater itu udah punya lama. Nah pas ketemu kawan tuh karena saya nggak mau masuk slick OJK gitu, jadi saya kayaknya nggak mau ada riwayat awalnya itu. Jadi masuk ke yang ilegal. Nah, karena saya nggak paham kan ilmunya tentang dunia perpinjolan itu awalnya tuh. Pas ada teroran itu saya panik mas. Oke. Terus ya awalnya ya malu lah gitu. Nah dari situ ujung-ujungnya dari lubang tutup lubang tuh mas, di yang ilegal dulu, terus narik lagi gitu, terus tutup narik lagi sampai habis limit itu yang ilegalnya mas. Terus masih bingung kan buat nutupnya lagi. Nah nariklah, diniatin daftar ke yang resmi gitu. Oke. Ternyata dia daftar yang resmi itu kan nggak bisa banyak tuh mas. Nggak bisa banyak apanya? Limitnya gitu, nggak nutup juga kan. Ya. Karena dia emang dari kecil dulu. Ya, terus? Iya. Nah setelah saya daftar di yang resmi itu, karena nggak ketutup, akhirnya minjem lah ke teman-teman kan. Iya. Terus nyampe minjem ke bank juga mas, tapi akhirnya nggak ketutup juga. Nggak selesai gitu mas. Ada. Okay. Nah terus di yang resmi masih ada, terus sekarang tuh ilegalnya tinggal 2 aplikasi lagi. 2 aplikasi yang emang inti 2 aplikasi atau yang dalamnya beranak nih? Enggak mas, yang satu aplikasi kopi susu itu mas, sama Tokopedia. Oh berarti emang inti satu-satu ya? Ya satu-satu. Oke, terus? Kalau yang ilegal yang 7 harian yang di dalamnya beranak itu udah saya selesaiin mas, lunasin semua itu. Malah beres? Iya. Buset, terus? Terus itu hampir ratusan juta tuh mas saya dia. Wih, gila. Terus gimana? Terus saya baru berani sharing-sharing itu kan setelah capek mas, udah pinjem bank tapi nggak selesai gitu kan. Iya.
Terus saya berani sharing lah teman-teman, ternyata teman-teman banyak juga yang kena pinjol kan. Dia berani galbay gitu. Ya. Terus saya sampai cerita ke saudara-saudara, akhirnya disaranin ada kakak itu suka nonton channel punya Mas. Oh gitu. Berarti kakaknya malah udah tahu duluan. Iya, diam-diam dia udah tahu duluan Dia ternyata. punya Shopee Paylater cuma 500.000. Iya, 500.000 di galbay katanya. Tapi Takut. masuk grup punya Mas katanya dulu. Oh itu. dia sempet ikut grup saya. Terus Jadi atas nama siapa ya, Ciamis ya? Di grup Facebook kayaknya. Enggak, saya enggak punya grup Facebook. Grup saya grup WhatsApp. Cuma WhatsApp aja kalau grup. Sekarang udah keluar katanya sih Mas, cuman dulu tuh masuk. Iya. Belum ada admin itu biaya ini itu. Oh iya, oke, paham. Ya. Itu Mas, terus saya dikasih saran sama kakak tuh. Ya kakak marah juga kenapa gak cerita dari dulu. Nah iya, bener. Terus ya karena udah terlanjur gitu Mas, sampai saya gali lubang itu karena pada masa yang di ilegal itu saya terpuruk tuh Mas, kan stres lah istilahnya gitu Mas. Iya, oke. Ngaruh ke kerjaan juga gitu, terus akhirnya istri itu ikut kejerumus juga Mas. Karena buat bantuin saya gitu, karena biar dapat yang resmi buat nutup punya ilegal punya saya gitu. Tapi akhirnya kan nggak tutup juga itu Mas. Oke. Akhirnya sampai saat ini jalan tuh Mas, dua-duanya punya istri punya saya masih ada gitu. Waduh, terus? Makanya kemarin saya pengen langsung nelpon sama Mas itu Mas. Terus saya itu kan dapat saran tuh Mas. Iya. Dapat saran yang masuk lagi aja ke yang ilegal, terus di galbay buat nutupin yang sebagian legal. Sarannya dari siapa? Sarannya dari kawan Mas. Terus ada juga saya baca-baca di grup-grup Facebook itu. Ya rata-rata begitu, tapi biasanya kan kalau di grup-grup Facebook banyak joki juga kan gitu. Nah terus itu saya pun nggak berani juga gitu Mas, ragu. Terus lagi potongan ininya fee-nya kan sampai 30%. Iya, kalau itu banyak jokinya emang. Terus gimana? Akhirnya? Ya, saya belum diapa-apain tuh Mas. Kalau yang punya saya itu yang ada jatuh tempo tuh besok Mas, masih terawat semuanya Mas, ini yang resmi itu. Oh, yang resminya. Tapi kalau yang ilegalnya udah ada yang telat belum sih? Belum, semuanya Oke. Yang ilegal itu masih terawat semua. Oke. Nah, jadi saya tuh pengen cepat-cepat konsultasi itu apa ada solusi lainnya enggak gitu sebelum digalbay gitu. Terus cara-cara galbay itu biar aman gimana sih Mas gitu. Iya. Ya takut-takut juga gitu Mas. Saya sempat ada kasus temen tuh nyampe ke kantor juga, nyepam di Instagram kantor gitu sampai dipanggil. Ya. Udah. Kayak gitu. Berarti udah ceritanya gitu tuh. Ya ceritanya gitu lah, sampai masih pembengkak gitu Mas. Iya. Pertama gimana ya saya ininya ya. Ini agak apa ya? Agak membingungkan sih jalur ceritanya. Maksudnya yang agak bingung tuh case-nya beda sama yang lain gitu ya. Maksudnya yang lain-lain kan biasanya justru pada legal dulu baru kejerumus ke ilegal. Biasanya gitu. Tapi kalau ini posisinya kebalik malah kan gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya sih enggak apa ya. Makanya tadi saya langsung nanya langsung ke ilegal gitu kan. Tadi saya sempat nanya gitu. Karena biasanya orang-orang minjol itu maju ke ilegal langsung itu enggak bakal, jarang banget langsung ACC gitu loh. Iya. Tapi tadi saya sepintas soalnya kan dengar kalau Abang udah punya Shopee duluan udah lama gitu ya. Jadi emang dasarnya artinya Abang itu udah sempat punya yang resmi dulu gitu ya artinya. Makanya saya terus kok ilegalnya langsung pada cair. Oh ternyata Abang punya Shopee duluan. Oh ya berarti benar udah punya riwayat legal juga sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya pertama gini dulu deh, masalah yang tadi ada yang nyepam ke IG kantor itu berarti teman satu kerjaan gitu. Iya betul Mas. Nah pertanyaan saya gini, ada nggak di kantor Abang yang dipecat gara-gara masalah pinjol gitu dulu deh? Nggak ada sih Mas.
Cuma Cuman minimal kemarin dipanggil gitu. ya dipanggil, terus kemarin tuh saya sempat sharing sama yang dipanggil itu kan, Mas. Oke. Terus katanya dia dipanggil itu, tapi yang dipanggil itu kan langsung dilunasin katanya. Langsung dilunasin. Ya, maksudnya tuh dia pas ada nyepam IG kantor itu langsung dia panik juga. dia panik juga. Enggak sih, sebenarnya kayak gitu masih agak bingung ditebak sih, Bang. Maksudnya gini loh. Iya. Yang pasti itu sebenarnya yang perlu Abang cari informasinya yang pasti gitu ya, Bang ya. Ada nggak orang yang benar-benar dari problem itu kan nggak gampang, Bang, gini. Maksudnya gini, ketika IG kantor atau mungkin ya apapun ya, maksudnya entah by phone, entah by IG atau apapun ke kantor, tiba-tiba ada nggak karyawan itu yang benar-benar dipanggil sampai benar-benar dipecat gitu. Karena kan nggak gampang juga orang ketika dipanggil ke kantor terus tiba-tiba dilunasin. Belum tentu juga punya duit kan gitu ya. Nah, Iya, betul. yang perlu Abang cari sebenarnya tentang kenapa saya bilang ada nggak yang dipecat di kantor, itu kan resiko terburuk dari kerjaan kan gitu ya. Nah, Betul. Abang harusnya nyari itu dulu. Maksudnya pastikan kalau di situ ya mungkin yang teman Abang kemarin salah satu contoh yang dipanggil tapi karena dia dilunasin jadinya lolos lah ya, nggak dipecat itu. Tapi Abang cari dulu ada nggak yang mungkin sebelumnya ada yang pernah dipecat atau tidak gitu. Karena kalau hal ini kan beda-beda gini, Bang. Setiap perusahaan itu beda-beda beda-beda peraturan lah ya. Saya udah berapa kali maksudnya dapat curhatan masalah kayak gini itu dari yang mulai yang baik banget perusahaannya ya maksud saya. Dari perusahaan yang baik banget sampai yang jahat banget gitu ya. Nih, saya kasih contoh. Kalau yang baik banget saya waktu itu udah lama sih curhatnya, dia orang Kalimantan. Waktu itu justru bosnya itu ternyata paham pinjol sampai akhirnya malah anak buahnya itu begitu dipanggil kan kaget tuh, pikir dia mau dipecat gitu ya. Ternyata begitu dipanggil malah dikasih tahu, gaji kamu jangan pernah buat bayarin pinjol. Kalau ketahuan saya tahu kamu buat bayar pinjol, kamu malah saya pecat. Pinjol tuh nggak usah dibayar, itu nyekek gini. Kata saya, keren banget ini bos malah begini gitu ya. Akhirnya udah tuh, akhirnya dia lolos dong gitu kan. Itu tuh yang curhatan yang paling saya dengar paling enak gitu ya. Nah, curhatan yang paling buruk gitu kemarin ada orang Palembang. Orang Palembang lucu lagi. Maksudnya itu benar-benar kacau banget sih. Itu sampai saya bikin konten juga karena dia udah dipecat nih. Posisinya udah dipecat karena sering neror ke kantor. Dipecat, dia keluar, saya kuatin untuk tetap bangkit. Maksudnya saya kuatin untuk nggak harus kerja di situ, di tempat lain. Nah, mungkin ada yang lebih baik segala macam gitu-gitu ya. Sampai akhirnya dia dapat kerjaan. Setelah dipikirnya kan udah tenang lah ya, udah dapat kerjaan baru gitu. Ternyata enggak. Ternyata bosnya masih terus datengin ke rumahnya karena apa? Karena pinjol-pinjolnya kan belum beres nih karena banyak gitu ya. Jadi masih neror ke kantor yang lama gitu loh. Jadi mau dituntut lah apa, saya bilang gini aja jawabnya. Lah saya aja dipecat dari tempat Bapak, gimana saya mau beresin pinjolnya? Gituin aja, saya gituin. Terus saya nggak bakal dituntut Mas? Nggak bakal bisa gitu, saya gituin kan. Ya intinya, poin inti di sini adalah setiap perusahaan itu punya peraturan masing-masing gitu. Tapi setahu saya yang saya pernah dengar kalau umpama di grup saya itu PNS. Kalau PNS itu malah aman gitu. Maksudnya nggak ada pemecatan dari masalah hutang setahu saya gitu ya. Ada bercerita dari anggota grup gitu. Kebetulan saya PNS juga sih, Mas. Nah ya, soalnya beberapa anggota grup ya gitu, yang PNS dia nggak, setahu saya nih, mohon maaf kalau saya tahu apa gimana, saya cuma dengar cerita ya. Itu kalau PNS Mas yang bisa dipecat kalau PNS itu kalau nggak salah nih, satu perselingkuhan, kedua apa gitu. Tapi kalau untuk hutang piutang itu enggak gitu ya, mungkin kalau teguran ya wajar gitu. Saya dengarnya sih seperti itu dari kesaksian beberapa anggota grup yang PNS juga itu loh, Bang. Iya, Mas. Nah, terus masalah Abang tadi bicara masalah joki ya. Masalah joki ini sekedar saya kasih tahu aja. Itu joki kalau Abang udah sempat bercerita, ilegalnya udah sempat lunas, sekarang tinggal ada 2 segala macam. Itu joki seneng banget, Bang. Kenapa saya bilang seneng banget? Dia pasti akan berusaha untuk Abang
ayo masuk gitu. Kenapa? Karena itu ibarat kata itu tinggal ngajuin doang, tinggal ngeklik doang udah pasti cair lagi gitu loh. Jadi simpelnya gini, kalau abang emang sama-sama ini bicara gambaran dulu ya. Kalau abang sama-sama mau ngambil lagi uang di ilegal yang abang udah lunasin, ngapain lewat joki gitu loh. Ibaratnya ya mending abang sendiri, orang pasti cairnya kok gitu. Karena apa? Karena abang kan tadi bilang udah beres semua yang ilegalnya gitu. Mereka kalau udah beres itu nggak perlu ini, itu udah kemungkinan besarnya itu 90% cair lagi pasti. Kalau abang tinggal kapanpun mau ngajuin lagi gitu loh. Jadi ibarat kata nggak usah lewat joki, lewat abang sendiri aja udah nggak perlu dipotong fee kok kan gitu. Nah, jadi ibaratnya joki itu kayak gitu tuh ya saya bukan ngejelekin joki ya, tapi emang realitanya seperti itu. Maksudnya si joki itu ya berusaha apa ya, ngambil keuntungan juga dari orang yang cair gitu loh, ibarat kata gitu loh. Nah, itu masalah joki. Terus masalah yang abang tadi, kalau bicara solusi sih kayak istri segala macam udah sempet pas jadi sekarang sama-sama terjerumus. Sebenarnya kan kayak gitu. Gini loh. Itu semua udah terjadi dan nggak bisa kita berulang gitu loh ya. Jadi ibarat kata gini. Kesalahan abang cuma satu sebenarnya, termasuk tadi abang udah pinjem bank. Sebenarnya nggak salah pinjem bank gitu. Nggak saya salahin juga pinjem bank, karena di sini pun ada yang waktu itu minta saran ke saya, kalau saya pinjem bank gimana mas, menurut Mas Erik gimana? Saya bilang, oh ya nggak masalah, tapi ada syaratnya. Kenapa? Pinjolnya ditotal dulu semuanya, baru pinjem banknya jelas sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Saya gituin. Tapi jangan pernah nekat ketika, ini contoh, ketika umpama hutangnya 30 juta, pinjem banknya cuma 20. Dia nanya dong alasannya kenapa mas? Alasannya yang jelas pinjolnya masih kurang 10 juta ibaratnya. Nah, yang 20-nya benar lunas. Tapi abang kan punya tanggungan ke bank jadinya 20 juta tadi. Nah, yang 10 juta belum lunas, dia akan tetap neror seperti biasanya. Nah, sembari berjalannya waktu, yang 20 udah lunas itu karena abang mungkin gak kuat dengan teroran yang 10 juta. Ada kemungkinan besarnya abang punya keinginan yang 20 jutanya diambil lagi buat melunasin yang 10 juta tadi gitu. Dan itu udah sering terjadi seperti itu, mutar-muter gitu loh. Ya, saya terjadi juga mas. Nah, ya itu udah bisa ketebak lah kan gitu. Nah, jadi maksud saya tuh emang dari awalnya abang nggak tepatnya di poin itu sebenarnya, pinjem banknya itu nggak memperkirakan gitu loh. Perhitungannya kurang pas lah ibarat kata gitu. Tapi kan balik lagi, semua itu udah nggak bisa diulang gitu loh. Udah kejadian dan yang perlu dipikirkan kan ke depannya kan gitu. Nah, kalau sebenarnya yang saya mau tanyakan, yang abang takutkan tadi kan abang bicara tentang kalau harus galbe biar aman bagaimana kan gitu-gitu ya. Sebenarnya yang abang takutkan itu, abang sama istri deh gitu, yang abang takutkan itu apa gitu, di poin apa nih galbanya gitu. Karena orang banyak faktor bang. Galbe itu ada beberapa resiko ya. Pertama, kalau ilegal sebar data. Kalau legal resikonya dua, antara by checking atau didatangi kan gitu ya. Terus belum peneroran ke kita ataupun ke tempat kerja kan gitu. Nah itu yang abang takut itu yang mana kan gitu, dari resiko-resiko itu gitu. Yang paling ditakutin tuh ini bang, yang ke tempat kerja sama yang ke DC-nya itu bang, yang ke rumah. Soalnya kan di sana tempat orang tua gitu. Oke. KTP-nya itu kan KTP rumah orang tua. Soalnya kan saya masih belum terbuka gitu sama orang tua mas. Gitu. Karena orang tua udah sepuh ya takut. Ya kaget. Nah, kalau bicara poin itu tuh berarti kan gini bang, sebenarnya abang posisinya awalnya kebalik. Kalau saya rasa sih abang waktu itu kan, tadi kan abang sempat bilang takut kena by checkingnya, makanya abang lari ke ilegal kan gitu ya. Tapi kan ini semua kalau nggak harus dipotong gitu, ibarat kata nggak ada yang salah satu harus dikorbankan gitu ya tetap abang akan muter-muter seperti itu terus gitu loh. Nah, kembali lagi, kalau yang abang takutin masalah ke kantor, sebenarnya kan balik ke tadi yang saya bahas ya. Pertama, abang PNS itu nggak ada yang dipecat, itu satu.
Kalau masalah dipanggil ya udah, apa maksudnya abang nggak usah apa ya maksudnya ya. Itu emang resiko yang abang harus hadapi. Yang penting poinnya satu tadi, nggak ada pemecatan aja gitu. Masalah dipanggil apa segala macam abang akui, ceritakan semuanya yang abang alami dari awal sampai detik ini, maksudnya sampai gali lubang tutup lubangnya itu gitu loh. Kalau seumpama suatu saat sampai kepanggil gitu ya. Nah itu masalah tempat kerja. Kalau masalah peneroran ke tempat kerja kapan berakhir itu nggak akan pernah diprediksi kapan bang. Tapi yang jelas gini, peneroran makin mundur. Jadi gini, telat makin lama itu makin kecil penerorannya gitu loh. Jadi artinya mungkin ya, artinya tuh gini, abang telat 1 hari, bisa satu aplikasi nelpon ke kantor mungkin 3 atau 4 kali, atau bahkan bisa 10 kali loh, gitu loh. Telat 1 hari, tapi setelah seminggu, setelah 2 minggu, dan seterusnya, semakin mundur, itu semakin berkurang. Tapi kalau bicara kapan hilangnya, saya pun nggak bisa jawab. Gitu. Tapi yang jelas makin sedikit penerorannya, makin mundur, gitu ya. Itu masalah teror bayi pun segala macamnya, gitu. Terus, itu kan yang abang takutin ke kantor sama yang kedua ke rumah ya. Kalau abang yang ditakuti ke rumah karena itu di situ ada orang tua gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikannya tuh gini, Bang. Ya abang jadi saya akhirnya membenarkan kata yang saran temen abang yang ilegalnya diambil buat nutupin yang ada di lapangannya, khususnya itu gitu loh. Nah, kalau yang ada di lapangannya, abang harus tahu juga apa aplikasinya apa aja yang ada di lapangannya. Saya kan punya listnya lah, adalah list untuk daerah mana Ciamis lah, daerah Ciamis itu yang ada di sini apa aja gitu ya. Nah, satu-satunya cara ya cuma itu, gitu loh. Antara pokoknya intinya simple cerita kan harus diberesin yang ada di lapangannya, kan gitu. Nah, beresinnya dari mana? Itu kan baru pertanyaan lagi. Beresinnya dari mana? Entah abang pakai duit pribadi lagi kalau masih ada gitu kan, atau mungkin ya kalau mama nggak ada mau nggak mau mengorbankan yang ilegalnya kan gitu. Artinya mengorbankan yang ilegal diambil lagi buat nutupin yang ada di sini tadi. Itu kalau emang abang yang ditakutin masalah DC ke rumah. Tapi kan di situ perbandingan terbaliknya adalah mau nggak mau abang yang ilegal nantinya jadinya galbay. Nah, resiko yang ilegal itu apa? Abang harus siap itu gitu. Jadi artinya sebenarnya makanya saya nanya, yang ditakutin yang poin mana nih, gitu kan? Karena kita emang harus perlu ngorbanin salah satunya gitu, ngorbanin salah satu resiko yang harus kita siap gitu loh, Bang. Ya, Mas, jadi gimana? Saya itu kan banyak aplikasi itu lumayan si limitnya itu udah tinggi-tinggi, Mas. Oke. Udah sampai ada yang 34 juta gitu, ada yang sampai Buset tuh. Terus 40 ya. Ilegalnya itu? Yang resmi, Mas. Oh, yang resmi? Iya, Mas. Apa Julo sampai segitu? Ini Bantu Saku sama Uatas. Buset, itu kan resmi-resmi yang bunganya gila-gila juga itu dua aplikasi itu. Ya. Sih, kalau kita galbay gimana? Ya, Mas, takut. Saya agak was-was juga. Enggak, kalau dua itu enggak sih. Maksudnya apa ya? Ya kalau beceknya udah jelas lah, Bang. Ya maksudnya gini loh. Bukan udah jelas udah pasti buruk itu bukan ya, Bang. Tapi yang pasti itu gini, apa namanya pinjol resmi itu dia ada ada akses untuk melaporkan kita ke by checking gitu ya. Ada akses ya, bukan berarti pasti langsung by checking. Jadi artinya tuh gini, mereka punya wewenang itu gitu loh, wewenang untuk ngelaporin by checking. Cuma yang pasti nggak semua orang yang kena pinjol yang resmi nih udah pasti by checkingnya langsung kena gitu. Jadi tergantung dari si pihak pinjol tersebut gitu loh, Bang. Contoh gini, saya kasih contoh nih. Ada beberapa kejadian tuh gini. Orang gagal bayar di yang resmi 10 atau 12 aplikasi atau bahkan lebih gitu ya. Tapi ketika dia ngecek by checkingnya, biasanya kan taunya ketika mau entah pinjem di bank atau apapun itu ya gitu. Itu baru tahu ternyata yang kebaca cuma 2 atau 3 gitu. Yang masuk berarti artinya kan sisanya dari itu
nggak ngelaporin ke by checking gitu loh bang. Betul. Jadi saya pengajuan kemarin juga ya nggak ada sih mas saya yang UATAS dari UATAS sama Bantu Satu itu. Ya belum maksudnya gitu. Karena emang kadang-kadang kan gini bang, nggak langsung juga, nggak mungkin juga kita telat sehari langsung gitu nggak mungkin juga. Tapi yang pasti ya itu tadi, yang jelas mereka ada akses untuk ke sana, tapi nggak semua bakal ke sana gitu loh bang. Jadi tergantung dari si pihak pinjolnya itu tadi. Kalau resiko lain kayak Bantu Saku, UATAS itu tuh sih DC lapangan juga UATAS masih, kalau Bantu Sakunya sih belum ada kejadian. Tapi kalau UATAS sudah mulai ada kejadian, tapi itu baru di sekitar Jakarta, itu pun masih 1-2 orang kok gitu. Baru sekitaran Jakarta aja gitu. Makanya di mana ya saya kemarin ya, orang Semarang itu juga ada di UATAS itu kalau nggak salah 27 juta kalau nggak salah itu UATAS. Itu juga aman aja udah setahun ini. Kalau pinjam yuk mas satu lagi. Yang abang tanyakan ini masalah apa nih? Masalah DC. Iya. Kalau masalah DC itu kalau di mana Ciamis ya? Ciamis itu tuh baru yang pasti ya aku laku kredivo, home kredit sama kredit pintar 4 ya. Nah satu lagi mungkin kalau umpama ada lagi itu paling Indodana itu. Tapi itu juga yang saya sebutin tadi, yang Indodana khususnya Indodana itu baru paling saya dengarnya juga Bandung gitu loh, belum sampai ke pinggir-pinggiran dikit gitu loh. Ya udah 5 itu aja sebenarnya itu. Makanya saya kemarin habis bahas juga di video kan yang 5 itu yang agak rentan gitu. Jadi kalau mau ngutamin yang mana ya 5 yang tadi saya sebutkan. Home kredit aku laku, kredivo, kredit pintar sama Indodana. Karena saya tuh ada sharing ini mas sama teman yang kena pinjol itu kan. Kenapa sampai dibayar ke kantor itu mungkin karena sampai di spam Instagram kantor tuh karena dicari karena nominalnya besar kali gitu, kata temannya gitu. Oh iya, ya masuk akal. Sebenarnya tuh gini, kalau masalah ke Instagram kan mestinya itu temennya legal atau ilegal bang? Legal. Oh iya biar. Kami udah saya nggak kaget. Jadi gini, sebenarnya kayak gitu-gitu kan yang legal itu bisa lari ke Instagram sama Facebook segala macem gitu. Kan nggak boleh harusnya kan, aslinya ya. Tapi mereka kan juga pinternya, mereka nggak bakal nyebut aplikasinya dari mana. Ya gitu. Betul. Jadi biar nggak ketahuan lah intinya gitu ya. Jadi pinternya mereka kan gitu. Dia emang karena ada aturan nggak boleh ke arah itu. Makanya mereka cuma nagih aja, tapi nggak nyebut dari mana. Itu udah sering kejadian karena biar kita nggak punya bukti buat ngelaporin mereka. Gitu. Iya mas. Itu udah banyak orang. Saya waktu itu bahas kok di YouTube yang terkait anggota grup saya. Kami diterornya sampai ke kantor-kantor tuh sampai tiba-tiba ada waktu itu ya, yang ambulan dateng gitu-gitu, pemadam dateng, makanan berkali-kali dateng gitu-gitu. Itu ada kok. Tapi kenapa akhirnya arahnya ke aplikasi kami itu karena yang anggota grup saya itu dia punyanya cuma legal semua dan yang baru jatuh tempo baru itu gitu loh. Jadi kan udah jelas pasti itu pelakunya, tapi kan mereka nggak nyebutin dari mananya. Jadi kita nggak punya bukti yang kuat gitu. Iya. Terus. Ya, jadi ya itu tadi lah. Maksudnya abang juga, ya balik lagi bang, abang juga harus dipikirkan gitu mana yang mau dikorbankan. Karena pada dasarnya gini, pinjol itu nggak akan pernah selesai kalau kita nggak berani nekat galbay bang. Iya sih mas. Itu poinnya. Jadi sebenarnya tuh gini, lebih baik galbay pas awal aslinya gitu loh, daripada udah banyak galbay tambah pusing kan gitu. Betul. Ibarat kata gini, baru 3 atau 4 aplikasi nekat galbay, tapi kan udah cukup ngadepinnya cuma itu aja gitu loh. Ya. Daripada sekarang kan kondisinya, tapi kan sekarang kayak abang kondisinya kan udah bisa-bisan juga, udah muter-muterin duit ke sana kemari buat nutupin itu semua dengan tujuan berhenti ya. Tapi malah habis iya, tapi ujungnya selesai enggak kan gitu. Iya, betul. Tapi kan itu udah nggak bisa diputar balik kan gitu bang. Jadi ya
tinggal abang belajar dari kesalahan kemarin aja. Mas, kalau dia hubungin itu, kalau yang apa ya, yang legal atau semi legal itu Keluar buka sayang. dia keluar kontak darurat juga nggak ya? Kalau bicara keluar kontak darurat, kalau yang legal harusnya enggak, karena mereka kan nggak ada akses kontaknya nggak ada, Bang. Iya. Gitu. Tapi kalau ilegal kan emang dasarnya ada dari awal, udah ada akses kontaknya. Iya, Kan gitu. Jadi artinya balik lagi kan ke, makanya kayak yang tadi abang cerita entah lari ke IG, lari ke apa, karena dia nggak ada akses ke kontak lain gitu. Jadi dia emang berusaha untuk nyari. Ya zaman sekarang ya, contoh aja. Di situ ada data pekerjaan di kantor A, tinggal cari aja media sosial yang lain gitu ya. Maksudnya entah IG-nya, entah FB-nya kalau ada gitu. Jadi pinter-pinter DC-nya aja nyari celah gitu. Ini Mas, ini saya istrinya. Ya. Tadi tuh saya udah telat sehari nih uku Mas. Saya udah 3 tahun, 4 tahun malah. Tapi nggak apa-apa Mas. Ya nggak apa-apa, kalau saya jujur ya sebagai erroran udah hilang, bisa dikatakan hilang semua. Kalau saya ya kadang masih ada, walaupun entah 2 bulan 1 kali nagih atau 3 bulan 1 kali nagih masih ada, cuma ya 95% hilang lah gitu. Iya. Terus ini apa? Dia tuh sampai ngechat di Shopee karena akun Instagramku kan di private gitu. Dia ngechat nyari namaku di Shopee, mungkin tadi pagi dia ngechat di Shopee. Nah, kan saya nih udah ini Mas, udah karena saya nggak tahu ya sanggup apa enggak gitu. Saya ganti nomor handphone WhatsApp. Nah, WhatsApp yang didaftar tuh saya pindahin ke handphone yang nggak pernah saya pakai. Gitu. Iya betul, nggak salah caranya terus. Iya, ya gitu, maksudnya saya tuh kalau handphonenya masih ada gitu, kayaknya saya tetap penasaran pengen buka gitu. Nah itu kan emang salah satu apa ya nggak manusiawi ya, maksudnya gini. Iya. Padahal kita emang dituntut kalau kita pengen jauh dari itu ya, emang kita jangan kepo sama itu gitu loh. Iya. Jadi pikiran kita harus dialihkan gitu loh Kak. Nah, kalau seumpama kita masih kepo ke situ, gini, kakak udah adem nih, udah pikir umpama nih, udah berusaha saya kuatin sedikit-sedikit kayak gini gitu ya, tiba-tiba kakak kepo sendiri nih. Nah, di situ ada kata-kata yang dalam tanda kutip menakutkan gitu ya. Nah, itu di situ kan terus mikir, kan gitu. Jadi, terus ini Mas, kalau emang harus dipinggirkan. Terus WA saya dipegang Mas, itu bisa nggak ya? Ya bisa aja, emang yang lain kan yang kayak tadi abangnya apa ikut paket itu kan emang gitu. Yang lain kan pada teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain itu kan WA-nya pada dipegang sama saya gitu. Jadi nah ini kan kayak kita gitu. Berdua nih Mas. Coba enggak ya, aja. WhatsApp-nya gimana? Oke kan berarti kalau berdua paketnya harus berdua gitu. Iya. Baba mau nggak? Oh ya nggak masalah. Saya ada loh Kak, nih percaya nggak percaya ya, 1 orang. Itu juga ya saya salahin orang Surabaya tuh. 1 orang dia WA-nya di saya ada 3 loh. 1 orang padahal bukan berdua atau bertiga itu. Jadi gara-garanya tuh dia ya biasa lah minjol aplikasi A cuma 3 atau 4 aplikasi pakai nomor ini. Mungkin takut ya dia pakai nomor lain lagi gitu loh. Akhirnya begitu udah menyerah itu punya 3 nomor gitu. Ya mau nggak mau saya pegang semua gitu loh. Nanti tuh dipegang tuh gimana Mas? Balesin apa atau gimana ya Mas? Kalau dipegang tuh sebenarnya poinnya cuma ke gini sih Bang, lebih ke biar tenang dulu lah, artinya itu lebih ke gitu, biar nggak ngeliat aja Bang gitu loh, ibaratnya biar tenang dulu. Perkara umpama saya balas atau tidak itu kan ya itu biar jadi urusan saya lah gitu ya. Nah yang pasti itu gini, yang pasti saya akan kemungkinan besar akan balas-balasin mereka kalau dari situ abang udah ada niatan bayar gitu ya. Jadi contoh aja ya. Contoh, abang mau nyelesain mana nih? Aku laku seumpama nih. Nah, aku laku kebetulan abang udah telat nih, entah sebulan entah 2 bulan gitu ya. Nah, di situ kan selama telat kan pasti ada denda-denda dong kan gitu. Nah, kalau abang di situ udah merasa saya mau bayar aku laku Mas, saya udah ada duitnya, seumpama gitu ya. Nah, itu di situ barulah mereka saya urusin. Dalam arti saya urusin apa? Saya berusaha untuk negosiasi sama mereka untuk
dendanya nggak usah ikut gitu loh. Lebih ke poin itu gitu. Jadi kalau seumpama masalah kayak peneroran harian atau gimana, ya itu ya terkadang juga saya balas, terkadang juga enggak. Itu enggak. Jadi saya lebih ke gini lah poinnya. Mana yang perlu saya balas bakal saya balas, yang enggak gitu loh. Iya, Kan, paham sih. karena saya tahu mana yang ini kalau dibalas bakal makin jadi, ini kalau nggak dibalas bakal gimana gitu. Sedikit banyaknya saya tahu lah terkait itu. Gitu. Terus ini Mas, kan kemungkinan saya ada niatan besar tuh buat gali lagi yang ilegal tuh Mas. Nah, terus yang ilegal itu udah 2 pasti saya Mas. Udah pertama itu pas zaman aplikasi Danapay itu. Oke. Nah, itu udah saya lunasin, beres semua. Terus saya kan dia pindah ke Supercash kalau nggak salah tuh kan aplikasi. Nah, saya login lagi, tapi beda nomor. Oh, jangan gitu. Jangan gitu. Tapi kemarin tuh masih bisa. Ketemu. Maksudnya, tapi kan ketika abang login, sebentar coba saya tanya gini. Abang, ini saya masih agak begitu nggak begitu pas ya. Ya mungkin saya yang salah atau gimana ya. Jadi gini, contoh abang pakai nomor A nih sebelumnya sampai lunasnya ya. Nah, habis itu abang masuk lagi ke aplikasi yang sama, cuman udah berubah nama nih. Kayak biasa lah ilegal kan gitu, namanya gonta-ganti kan. Nah, masuk lagi ke aplikasi yang tadi udah lunas pakai nomor B gitu maksudnya. Pakai nomor B, nah, tapi KTP-nya sama. KTP-nya sama, tapi ketika nomor B masuk, KTP masuk, dia udah pasti langsung connect. Udah langsung connect dengan data yang udah ada atau ngisi ulang? Iya, ngisi ulang Mas. Cuman tapi dalamnya sama. Cuman limitnya itu lumayan juga gitu, dapat tinggi gitu saya kemarin. Ya. Terus. Tapi kalau yang dibanding pertama pas zaman Danapay jauh gitu. Terus tapi itu sebenarnya kayak gitu lebih keuntung-untungan sih Bang. Maksudnya ya itu tadi makanya limitnya berubah kan gitu ya. Iya, betul. Terus. Jadi dari awal lagi gitu Mas, dari oke. 1,5. Nah, terus saya ini kan nomor yang satu lagi itu, nomor yang kedua itu udah hangus kebetulan Mas. Nah, yang nomor yang pertama itu yang saya pakai telepon ini Mas, cuman ada ketakutan saya tuh data yang dulu kontak dulu itu masih ada. Masih ada. Nah, ini nih gini nih, ini saya punya gambaran lain nih masalah ini karena emang udah ada beberapa yang nyoba juga ya. Jadi itu gini makanya saya tadi sebenarnya abang sayang sekali pakai nomor kedua jadi berubah limit segala macam. Sebenarnya gini. Ini sih saya nggak berani jamin 100%, tapi yang udah berhasil ada, yang gagal pun ada, gitu ya. Nah, jadi waktu itu ada yang nyoba ya karena kasusnya sama kayak abang gini udah merasa rugi banyak gitulah bahasa kasarnya ya. Udah merasa rugi banyak, sama dia diambil lagi. Tapi sama dia dicobalah pakai kontaknya baru gitu loh. Dalam arti cuma barunya tuh dia sistemnya gini, sistemnya kerja sih maksudnya harus capek dulu gitu. Dia nggak benar-benar kontaknya diisi baru gitu. Nomornya tetap sama nih nomor pengajuan. Tapi kontak yang di handphone untuk pengajuan itu tuh sama dia diubah. Diubahnya itu bukan dihapus ya, tapi lebih ke diedit nomornya. Jadi contoh aja nih, ini contoh. Umpama ada nomornya Agung lah sumama ya. Agung belakangnya nomornya 90, sama dia diubah jadi 09 atau mungkin jadi 81 atau apa gitu. Sama dia lebih diubah-ubah ke itu yang kontak menurut dia penting. Tapi kalau yang menurut dia nggak kenal alamat ya cuekin, nggak diubah-ubah gitu loh. Nah, saya waktu itu saya ngomong sama dia, Mas, tapi ini kan dia ngomong minta saran lah ke saya, Mas kalau kayak gini berhasil nggak ya? Saya bilang gini, kita bicara sistem aja lah. Bicara sistem aja, mereka sistemnya juga bukan sistem yang jelek kok, saya gituin kan. Ya kalau dicoba nggak masalah, tapi bicara berhasil atau tidak itu urusan nanti, saya gituin. Artinya tuh gini, saya rasa mereka kontak yang lama tetap kesimpan. Nah ketika abang diubah, mereka nyedot lagi kan. Nah otomatis mereka punya double nih. Nah tinggal mereka nanti sebar datanya kemana, saya gituin. Jadi saya nggak berani ngasih jaminan berhasil. Tapi ya kalau abang coba, kalau nanti berhasil ya syukur, kalau umpama enggak ya udah nggak usah kaget karena udah saya kasih tahu kata saya kan. Nah akhirnya sama dia, oke, saya jalanin. Kalaupun ke yang lama berarti apesnya saya kata dia. Nah akhirnya berhasil, gitu. Akhirnya benar-benar nerornya maksudnya
ya dia berpikir berhasil karena apa? Kontak yang lama satu pun nggak ada yang komplain. Gitu ya. Jadi menurut dia kayaknya berhasil deh Mas. Soalnya kontak yang lama saya nggak ada yang komplain satupun gitu loh. Langsung, oh ya mungkin berhasil atau ada dua kemungkinan nih. Satu, bisa aja emang mereka nggak nerima atau mereka nerima tapi nggak komplain. Kan bisa gitu ya secara logikanya gitu. Nah, tapi kan bagi dia ya udah bodo amat lah, intinya nggak ada yang komplain gitu kan. Nah, itu salah satu case yang berhasil. Tetapi yang mencoba kayak gitu tapi gagal juga ada juga gitu loh. Jadi nggak bisa dipastikan, tapi yang jelas kan kita berusaha aja gitu loh. Berusaha mengelabui sistem mereka. Betul. Kebetulan kan kemarin itu case yang nomor kedua itu pas pengajuan nomor kedua itu dia kan pas penagihan itu kan biasa Mas ada nakut-nakutin gitu, ada videonya, nomor kontak-kontaknya itu. Dan kontaknya itu kontak yang baru sih Mas. Nah, kan ada ya itu, ada yang kayak gitu sistemnya, makanya tinggal mereka bacanya yang mana kan gitu, Bang. Cuman nomornya kan beda gitu. Sebenarnya sih lebih ke gini sih Bang, kalau saya jadi abang nih ya, tapi ya mau dicontoh silakan, enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau saya jadi abang sih lebih ke gini, mana yang udah beres gitu. Mana yang udah beres kalau saya jadi abang, saya ambil semua lagi. Ibaratnya saya balikin lagi lah, sedapatnya gitu. Tapi kalau udah dapat pun, umpama abang melakuin itu dan dapat gitu, itu bukan untuk cuma-cuma juga gitu, lebih ke mana nih yang ada di lapangan tadi gitu, beresin gitu. Jadi ibaratnya bahasa katanya kan abang udah rugi banyak, tapi kalau untuk itu bisa balik ya nggak rugi amat gitu loh Bang. Lebih ke itu kalau saya ya, tapi kalau umpama nggak begitu juga nggak apa-apa gitu. Sebar datanya berapa kontak? Iya, sebar datanya biasanya berapa kontaknya? Kalau sebar data berapa kontak itu nggak bisa diprediksi, tapi yang pasti saya belum pernah dengar ada saya sendiri nih. Saya kan dulu lebih banyak ke ilegal daripada ke legalnya gitu loh. Saya itu ilegal zaman 2018-19 itu, ke ilegal saya itu mungkin kalau cuma 40-an aplikasi ada. Tapi zaman itu belum ada aplikasi beranak ya. Nah, tapi legalnya saya justru malah dikit. Nah, kalau yang makanya saya lebih banyak ngalamin sebar data daripada resiko-resiko yang legal gitu. Itu sebar data saya itu paling satu aplikasi yang kena paling 5 atau banyak-banyaknya 10 orang, itu udah banyak banget kok 10 gitu. Walaupun kontak saya dulu juga nggak sedikit, kalau cuma 500-600 kontak ada, tapi yang kesebar segitu aja gitu. Berapa Mas tadi jumlahnya? Maaf. Kalau nggak paling sekitar 5, nggak nyampe 10 lebih kok. Iya, soalnya kan mereka mungkin capek juga ya nge-WA satu-satu. Iya betul. Karena saya juga bingung dulu, kenapa sistem mereka nggak bisa sistem kirim semua gitu loh. Harus milih satu gitu. Dan yang dikirim, yang udah nih yang saya ngalamin Bang. Yang dikirim itu nama-nama yang emang ya mungkin saya berpikirnya gini, kalau saya jadi DC pun akan ngelakuin hal yang sama gitu. Nama-namanya pokoknya yang kena itu yang kelihatan banget saudara gitu. Contoh ini ya. Kontak saya ada yang saya save, contoh umpama paman, ibu gitu. Itu sering kena gitu loh. Tapi kalau yang nama-nama biasa aja gitu, umpama contoh Agung gitu, tapi nggak ada embel-embel apapun gitu, itu jarang banget kena gitu loh. Jadi mungkin emang sama mereka, wah ini kayaknya keluarganya nih, ini kayaknya ini orang pentingnya dia nih, gitu-gitu. Dia pasti memperkirakan itu, saya rasa sih gitu, karena yang saya alamin emang begitu dulu. Gitu. Terus buat ini Mas, nguatin mental sebar datanya itu gimana? Kalau saya tuh lebih ke gini sih, saya jujur pertama 1, 2, 3 aplikasi itu saya stres gila juga Bang. Gitu loh. Tapi mulai ke 4, 5, 6 udah biasa aja, karena bagi saya udah merasa gini. Bagi saya itu udah merasa yang kemarin aja bisa dilalui. Iya, bisa dilalui dan sama modelnya gitu. Cuma paling beda-beda embel-embelnya. Contoh, aplikasi A nyebutnya maling perusahaan, aplikasi B saya difitnah.
apa namanya kayak nyabulin anak lah atau apa aplikasi C saya kena HIV difitnahnya gitu-gitu kan maksudnya. Jadi itu lebih yang legal Mas. ilegal lah. Oh ilegal. Jadi itu ilegal berapa minggu sih Mas lamanya gitu? wah, justru kalau ilegal malah paling enak. Dia itu sistemnya gini, saya bisa baca itu gini. Kalau mereka sebar data, mereka bakal cepat hilang. Dan biasanya satu aplikasi itu nyebar datanya paling banyak 2 atau 3 kali itu udah paling banyak. Satu aplikasi ya. Jadi kalau mereka udah nyebar 2 kali aja satu aplikasi, itu kemungkinan besoknya udah nggak nagih. Oh, tapi Mas gini kan itu tuh yang dulu suami saya takutin sebar data tuh Mas, kan satu aplikasi tuh banyak anaknya tuh. Nah itu gimana sebar datanya? Apa semua yang semua anak-anaknya yang ada di aplikasi apa berapa? Iya. Dia makanya saya bilang kalau ketika orang kayak tadi di awal percakapan saya tadi ngomong kan, itu 2 aplikasi yang beranak atau bukan, karena tujuan saya apa? Kalau umpama bukan jangan dianggap 2 gitu loh. Kalau umpama beranak jangan dianggap 2 gitu. Jadi kalau di situ ada 10 ya hitung 10 bukan dihitung 1 ya, bukan ngitung induk. Jadi berarti gitu. kalau misalnya yang beranak itu ada 12 nih, ya 12 bakal ya sebar 12 data gitu. Tapi kalau masalah 12 bakal sebar data atau tidak tergantung dianya, nggak bisa diprediksi juga. Tapi buruknya 12-nya bisa sebar data semua gitu loh. Oke. Karena kalau saya dulu juga enggak 40 sekian aplikasi sebar data semua enggak, karena saya setiap sebar data ketika saya udah mulai bangkit nih ya, ketika saya disebar data, teman ada yang ngelaporan, kan saya langsung info gini, besok kalau ada sebar data jangan lupa SS ya gitu. Saya alasannya dulu zaman itu alasannya buat lapor polisi, padahal enggak gitu loh. Padahal di situ itu saya cuma mau tahu aplikasi apa yang udah nyebar gitu loh. Jadi saya tanda-tanda ini aplikasi A udah nyebar, aplikasi B sampai hilangnya itu enggak total, enggak semuanya nyebar gitu. Terus yang lapor Mas itu nggak semua berarti ya? Maksudnya kan kawan tuh ada yang bodo amat gitu. Ada ya itu kan sifat orang gitu. Jadi nggak sebenarnya tuh makanya kan sebenarnya di poin kayak gini, poin masalah penyebaran data itu sebenarnya kan orang itu dibuat takut oleh dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia akan berpikir temennya dia marah, padahal belum tentu gitu loh. Iya betul. Dan satu lagi, belum tentu juga yang kena sebar data dia nggak kena pinjol, kan bisa aja dia kena pinjol tapi kita nggak tahu gitu loh. Nah, ketika orang itu kena kebetulan juga dia punya pinjol, paling dia cuma ketawa gitu loh. Jadi cuma dia kena juga gitu doang udah, tapi sama-sama diem nih gitu loh. Iya. Nah, itu di poin itu kadang-kadang orang itu rata-rata itu pada berpikir kitanya yang udah berpikir jelek dulu gitu loh, padahal nggak begitu gitu. Siap, Mas. Ya sama kayak masalah pekerjaan pun sama, masalah kantor ya sama, orang berpikir ini nanti kalau tahu ke kantor saya bakal dipecat nih gitu, udah pasti langsung ke arah itu, padahal belum tentu gitu loh. Artinya gitu. Jadi kalau orang kena pinjol tuh poinnya itu emang kita jangan terlalu jangan terlalu mendramatisir sesuatu yang belum tentu terjadi gitu loh. Kita boleh lah buat ancang-ancang, tapi cukup untuk ancang-ancang penguat kita aja. Padahal nanti yang terjadi belum tentu seperti yang kita pikirkan. Gitu. Tuh kalau kena pinjol tuh buat nguatin mentalnya emang harus seperti itu. Gitu. Iya sih Mas. Kadang kita ini overthinking. Iya, bermain sama pikiran kita sendiri gitu loh. Ya sama kayak masalah DC datang pun gitu. DC-nya datangnya masih 5 bulan lagi, kita dari telat seminggu udah mikir besok kalau datang gimana ya, padahal ditungguin sampai 5 bulan baru datang gitu. Paling WA aja. Ini Mas bisa ini nggak nanti? WA, pegang WA. Oh Mas nggak ada tim buat ini aja Mas, kayak apa yang di grup Facebook lain yang ada punya daftar kontak baru gitu yang itu enggak ya? Saya nggak ngurusin kayak gitu. Kalau saya lebih ke gini sih Bang, ya itu tadi yang saya bilang tadi. Kan orang-orang itu punya daftar kontak baru gitu-gitu, itu kan cuma buat modal dia biar dapat 30% tadi itu. Jadi kalau saya kalau masalah dia ngomong saya tahu jalurnya bla bla bla, alah omong kosong. Kalau bagi saya itu lebih ke untung-untungan gitu loh. Jadi dia cuma bermodal 1,
punya kontak sendiri. Dulu saya punya, tapi habis itu nggak saya urusin lah gitu lah. Terus yang kedua, dia ngasih tahu ajuin di aplikasi A ya, ajuin di aplikasi B. Padahal dia dalam hati juga yang AB itu aja nggak tahu dia bakal cair atau enggak gitu loh. Jadi cuma buat kira-kiranya dia aja, kalau umpama cair ya syukur, tapi kalau ntar nggak cair ya alasannya dia paling ini gagal, jangan nyerah ya, ganti yang B. Ntar yang B gagal juga akan begitu lagi, pindah yang C, gitu aja terus gitu. Dan kebetulan ketemu C cair, ntar si orang yang dibantu ini merasa, wih bener nih cair nih. Padahal ya artinya ya dia berusaha cuma nyari untung-untungan orang juga gitu. Asal saya bisa, kalau dulu saya sempat berpikir seperti itu, tapi lama-lama ngapain sih gitu. Jadi saya sekarang lebih ke realistis aja, kayak abang tadi ngomong kayak gitu. Untungnya abang belum masuk gitu loh. Jadi saya lebih ngasih tahu aja kalau kayak gitu, kalau abang emang punya niat begitu, kenapa nggak sendiri aja gitu loh. Masalah cair atau enggak kan itu urusan aplikasinya gitu loh. Iya benar. Kalau sedang masalah kontak, contoh masalah kontak yang abang tadi tanyakan, kan abang juga bisa bikin sendiri lah gitu loh ibaratnya. Iya. Ini juga udah nge-save. Kalau pengajuannya nanti beda handphone gimana ya Mas? Sama yang pertama dulu itu. Kalau beda handphone nggak apa-apa, tapi nomornya yang jangan dibedain lagi gitu. Oh. Malah emang lebih bagus begitu, nomor handphonenya udah kalau bisa yang ibarat kata gini loh, daripada abang pakai handphone pribadi yang emang abang harus ngubah ini itu, ya mending nyiapin handphone baru kan gitu. Itu lebih simpel gitu loh. Ini kasih WA, pegangin WA aku Mas. Kalau Bapak nggak mau, Bapak mau dipegangin juga ke WA-nya. Saya banyak sih member orang Ciamis sih sebenarnya. Beberapa orang. Juga nggak Mas ya? Apa tuh? Kan itu di penawaran kemarin tuh sama mbaknya Masuk grup. karena ada keterangan masuk. Pasti saya masukin grup bang. Jadi gini, tapi ada yang nggak mau juga ya. Tapi tetap saya sarankan masuk grup. Kenapa? Karena di situ kan ya salah satu penguatnya di situ gitu loh. Karena kan di situ orang ngalamin galbanya variasi. Ada yang udah 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan masih sama kita gitu loh. Jadi emang biar dia punya gambaran gitu loh, punya gambaran. Oh dia begini, dia bisa bangkitnya begini, kita punya gambaran itu gitu. Pasti saya saraninnya buat masuk, biar tahu gitu. Ya pokoknya yang jelas tuh gini bang, kalau kadang kan orang, ya mungkin abang juga ngalamin hal yang sama gitu. Orang tuh kadang berpikir kan ya kita hutang pinjol itu kayaknya aib besar banget gitu loh. Padahal enggak aslinya gitu loh. Kenapa saya bilang enggak gitu? Di sekitar kita juga yang kena kayak gini tuh enggak 1-2 orang kok kan gitu ya. Apalagi kayak abang, harusnya abang kan dari awal pun abang udah tahu teman-teman abang udah pada make, ngapain abang terlalu jauh berpikirnya kan gitu harusnya gitu. Awalnya tuh itu Mas, karena takut, karena gak enak. Kebetulan kan saya di sini pegang musola juga. Aduh, campur aduk sih Mas. Nah itu kayak waktu itu saya pernah ada orang mana ya, orang Klaten, saya agak kaget bang waktu itu. Saya pernah nanya kok sama dia, ya nanyanya sambil bercanda ya. Dia modelnya kayak di pondok pesantren gitu, pengurus gitu. Saya waktu itu kan pernah main ke tempatnya dia tuh. Saya ngeliat nama dia pendakwah. Saya cuma sambil ketawa, sambil nanya, sambil bercandaan gitu. Bang, abang kan pendakwah, tapi kok abang kena pinjol ya? Kayak gituin. Dia ketawa, mas uang tuh nggak kenal pendakwah atau apa kata dia. Iya. Enggak, yang pasti itu gini bang, kadang-kadang nih ini ya yang nggak tahu ya, bukan saya nyeramain atau gimana ya. Kadang orang itu terlalu berpikir, ya saya sih nggak pernah ngalamin orang besar atau mungkin orang yang punya nama gitu. Kadang orang terlalu berat sama nama, dalam arti terlalu, saya kan punya nama besar, saya punya jaringan yang besar, kalau kayak gini nih malu-maluin saya gitu. Terlalu begitu kadang gitu loh. Padahal kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, ibarat kata,
orang yang pengusaha yang kelas atas pun dia hutangnya tetap di mana-mana kok. Kan gitu. Aslinya kalau kita mau berpikir lebih jauh. Cuma emang malah nggak kelasnya pinjol malah dia kan gitu. Yang pasti itu tadi sih Bang, Abang pikirkan mau gimana-gimananya, maksudnya mau yang masalah apa diambil lagi atau tidak, itu kan Abang sama istri yang bisa nentuin sendiri. Saya cuma sekedar ngasih gambaran-gambaran yang Abang pikirkan apa, saya kasih gambaran begini. Yang Abang takutkan apa, saya coba kasih gambaran begini dengan beberapa kesaksian gitu. Iya. Kalau masalah pengalian WhatsApp atau telepon itu kan itu kenapa saya sebenarnya lebih ke poin kenapa itu harus saya jalankan gitu ya, karena lebih ke poin yaitu tadi yang saya ngomong sama istri Abang, bahwasanya orang tuh terkadang kepo sama tagihan sendiri gitu loh, padahal itu yang akan jadi beban gitu loh. Makanya saya coba berusaha untuk minggirin gitu, jangan sampai biar nggak bisa kepo nih gitu ibarat kata loh, sambil menunggu mentalnya bangkit gitu. Ya ini baru galbay 1 hari udah kepo sana sini, pikirannya kemana-mana gitu. Nah, iya itu dia. Kalau kepo kan belum kita ngeliat cara menagihnya satu, belum kedua kita ngeliat dendanya kan gitu. Itu kan yang bikin ngerusak kita gitu, ngerusak pikiran kita sendiri malah kayak gitu. Kalau aplikasinya itu bagusnya dihapus atau biarin aja ya? Kalau buat saya nyaranin ke teman-teman sih semua saya nyuruh hapus. Kenapa? Ya balik lagi rasa kepo itu tadi gitu loh. Jadi pengen lihat udah denda berapa ya? Kan lucu kadang udah denda berapa gitu. Jadi padahal kita sendiri aja kalau ngeliat dendanya gede juga mikir kan gitu. Makanya saya bilang kalau ke teman-teman aplikasi hapus nih. Yang ilegal apa yang legal? Saya bilang semuanya aja. Yang penting kita inget aja aplikasinya apa gitu loh. Langsung kenapa tujuannya kita ingat, kalau suatu saat kita pengen bayar kan kita tahu gitu loh, ada rezeki mau bayar gitu loh, jadi tinggal download aja jadi kita ngelihatnya nanti pas sudah ada duitnya gitu loh. Iya. Kalau belum ada duitnya ngapain kita lihat, yang aja jadi beban. Iya Mas. Kayak ini gitu juga gitu. Kalau misalkan yang narik lagi yang ilegal itu bagusnya sebelum galbay apa pas sudah galbay? Ya sebelum, karena kalau udah galbay ya ini sih cuma apa ya logika saya satu-satuin antara logika ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu Bang sistem mereka. Ini contoh ya. Aplikasi umpama nih Abang galbay nih. Abang galbay di aplikasi A. Kan kita nggak pernah tahu Bang. Abang mau ngajuin di aplikasi B nih. Nah, kita nggak pernah tahu sedangkan B sama A ini komplotan atau enggak nih. Kita kan nggak tahu. Kalau andai kita berpikir jeleknya mereka komplotan. Ya nggak mungkin B mau nyairin Bang kalau yang A udah jelek kan gitu. Iya. Nah itu sistem-sistem itu yang orang yang tahu itu ya orang-orang yang kerja sama mereka doang. Kalau kita kan cuma bisa logika aja gitu. Karena bukan nggak mungkin, namanya dalam suatu bisnis kan punya jaringan Bang. Kan gitu ya. Jadi bukan nggak mungkin mereka satu jaringan, kan bisa aja. Gitu. Ya. Karena udah banyak yang mencoba kayak gitu, udah mulai galbay ngajuin lagi ke sana kemari, ketika dia butuh ditolak semua. Itu udah banyak yang ngalamin hal kayak gitu. Ya sama kayak saya lah. Saya sekarang kalau maupun ada ribuan pinjol baru pun saya nyoba juga, saya udah nggak ada keinginan nyoba. Kenapa gitu? Karena saya berpikir juga percuma juga karena pasti ditolaknya kok, gitu loh. Karena udah jelek banget ibarat kata nama saya gitu loh. Di dunia mereka udah jadi wanted besar kayaknya gitu loh. Ini kalau nanti saya telepon pengen ngobrol lagi bisa kan Mas? Bisa. Nanti sistem yang ngalihin WA itu gimana Mas? Nah ini saya kasih tahu dulu nih masalah WA nih. Yang jelas kan kalau WA itu kan nggak bisa di sistem Abang megang WA yang sama, saya juga megang, itu nggak bisa ya.
Jadi harus salah satu kan gitu ya. Jadi ketika WA abang yang mau diserahin ke saya, otomatis abang nggak bisa pakai nomor itu. WA itu bukan nomornya ya. WA itu nggak bisa dipakai abang. Nah, sebelum pengalian WA itu biasanya arahan saya gini. Abang share dulu nih ke teman-temannya, ke kontak-kontak abang gitu. Bahwasanya jangan WA ke situ dulu. Intinya jangan WA ke itu karena ya di situ banyak sih alasannya ya. Kalau di saya kan saya ngarahinnya biasanya saya ngarahinnya di situ saya lagi ada problem masalah. Syukur-syukur kalau berani saya adalah format buat kirim ke teman-teman gitu. Yang jelas tujuannya satu, biar nggak terlalu banyak temennya yang WA ke WA yang akan saya pegang. Kenapa? Karena saya setiap harinya buka WA abang buat ngecek itu semua. Makanya buat ngecek ada nggak nih temen atau saudaranya yang WA ke situ. Kalau umpama ada pasti saya kirim ke abang juga gitu. Karena takutnya itu urgent gitu loh. Tapi udah kan rumah udah pindah ke sini. Udah nggak ada yang WA ke situ. Iya. Udah ke sini WA. Dari kemarin ganti nomornya Pak. Ya udah dari kemarin sih bang, gue ganti nomor. Oh ya udah nggak masalah. Saya lebih kalau ke itu aja. WA ini emang harus aktif ya bang? Ya kalau menurut saya sih lebih baik aktif. Kenapa? Karena mereka akan lebih lebih mungkin ini mungkin aja sih ya. Mungkin perkiraan saya sih begini. Ketika nomor-nomornya masih bisa aktif, mereka akan lebih kecil kemungkinannya untuk lari ke lain-lain. Bukan masalah sebar data ya, tapi lebih ke coba lari ke IG perusahaan atau apa. Walaupun itu nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan. Kalau WA aktif pasti lari ke IG itu pasti nggak lari ke IG itu nggak ada jaminan itu gitu. Tapi kalau menurut prediksi saya sih kayak gitu, agak ngurangin lah setidaknya gitu. Iya. Tapi kalau nggak aktif pun ya nggak masalah juga kan gitu. Tapi saya lebih ngasih gambarannya kalau aktif begitu, kalau umpama enggak ya mungkin mereka lebih cepat untuk nyari-nyari. Ini kemana nih orang gitu loh ibarat kata lo. Ya betul. Orang saya aja yang sampai udah 4 tahun ya tetap nomornya ini juga kok. Yang buat minjol sama yang sekarang di YouTube sama, tapi itu juga. Tetap aktif-aktif juga kok. Tapi emang udah lama sih hilang. Kayak gitu itu paling kalau yang ilegal itu seminggu 2 minggu juga udah hilang ilegal ya. Kalau yang legal baru malah lama. Soalnya gini mas, ada kasus lagi gini mas. Kan istri tuh pernah diteror di Instagram tuh. Kebetulan lagi foto sama saya juga. Udah dikomen, fotonya udah dikomen gitu mas. Padahal itu belum telat, besoknya jatuh tempo gitu, padahal Hamin 1. Terus? Nah yang dikhawatirkan istri itu, dia DC-nya itu masih nyimpen gak ya katanya foto yang dulu pernah diteror di Instagram itu, takutnya disebar gitu mas. Oh, yang jelas fotonya foto biasa aja kan? Pakai seragam kebetulan mas. Oh Allah, kalau maksudnya gini loh. Ini gambarannya gini lah ya. Kalau bukan saya ini masalah seragam atau pekerjaan bukan ya, tapi lebih ke saya kasih gambaran gini. Di luar sana foto-foto itu masih biasa lah kalau begitu itu ya. Yang di luar sana aja yang foto dia edit ibarat kata badannya siapa, ntar mukanya kita itu udah banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi kadang itu yang abang tadi bilang kayak gitu itu menurut saya masih biasa aja karena yang lebih parah pun ada. Makanya di sini saya lebih ngasih gambaran bagaimana kesiapan abang sama istri ketika buruknya itu ngalamin hal yang sama gitu loh. Contoh ya kayak saya dulu lah, gimana enggak. Kalau saya dulu kan gini, yang paling parahnya saya kan saya difitnahnya jauhin orang ini karena orang ini kena HIV, jauhin orang ini kabur dari rumah sakit jiwa, buronan polisi karena narkoba segala macam. Itu saya banyak banget bang di fitnah-fitnah yang jelek-jelek begitulah, komplit lah menurut saya. Tapi jangan salah, di situ ada yang bisa saya jadiin pembelaan. Kenapa gitu? Di antara fitnah itu, ntar di paling bawah itu akan ada kata-kata kita punya hutang tuh. Ada kata-kata ibaratnya di atas sudah fitnah, di bawahnya dia juga membawa uang
uang perusahaan kami sebesar, umpama hutang kita 5 juta lah umpama. Sebesar 5 juta disebutin nih nama aplikasinya bla 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 bla. Jadi ketika saya ada temen yang ini bener nih, saya buletin yang hutangnya. Ini mah orang sakit hati sama saya aja, ini orang masalah hutang doang sama dia digede-gedein. Saya gituin. Yeah. Salahnya mereka kan itu sebenarnya. Kenapa mereka harus nyebutin hutangnya? Kalau mama nggak nyebutin malah mungkin bikin orang lain percaya. Gitu loh. Tapi karena kita nyebutin jadi punya bahan pembelaan. Sebenarnya sih balik lagi Bang, masalah kayak gitu kita lebih ke belajar cuek aja sih. Lebih harus bisa belajar cuek gitu. Karena pada dasarnya yang ngalamin hal ini bukan cuma 100, 200, 1 ribuan orang kok. Jutaan orang yang ngalamin hal kayak gini gitu. Sama ini Mas, kan yang ilegal itu kan punya istri nih Mas. Terus saya kan belum share juga sama Mas, saya punya aplikasi apa aja gitu Mas. Yang sebenarnya kalau sebar data istri agak belum siap gitu Mas. Kalau saya insya-Allah udah siap buat data gimana pun gitu. Iya. Tadinya tuh maunya gini, saya ngambil di yang ilegal, terus saya tutup yang ilegal punya istri. Itu gimana menurut Mas? Ya gimana ya? Tapi kalau kata maksudnya gini, ya nggak apa-apa juga kalau mau digituin. Tapi yang jelas ya balik lagi itu tadi, tergantung yang tadi abang masalah kerugian abang sama istri itu bagaimana kan gitu. Jadi kalau itu dipikirkan dan abang kasarnya ngomong ke abang ikhlas ya udah nggak masalah juga kayak gitu. Soalnya banyak juga sih yang sistem begitu, maksudnya dalam arti nyelamatin salah satu, yang satu beres tapi yang satu dikorbankan, gitulah bahasanya. Ya. Ngasih WA-nya gimana Mas? Via WA aja apa? Iya, via WA aja, nanti saya arahin. Jadi saya logout WA-nya. Paling sementara itu aja sih Mas. Oke, siap.